Di suatu pagi yang cerah, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Bimbingan Konseling Islam, terdapat 3 orang sahabat yang sangat dekat bernama Feni, Salsa, dan Aura. Seperti biasa, di hari ngampus, Feni selalu bangun pukul 5, lalu mandi. Feni harus bangun cepat setiap paginya agar tidak datang terlambat ke kampus. Karena Feni harus berbagi kamar mandi dengan temannya dan juga merapikan kamar seperti anak-anak asrama yang lain. Setelah mempersiapkan diri, Feni langsung menuju ke tempat makan lalu pergi ke kelas. Di kelas, Feni akan bertemu teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Hey, selamat pagi, Feni. Sambut Aura memanggil Feni. Selamat pagi juga, Aura. Feni duduk di bangku yang berdekatan dengan sahabat-sahabatnya. Hari ini kelas dimulai dengan mata kuliah kesehatan mental. Pak dosen menyuruh mereka untuk membuat kelompok sendiri lalu berdiskusi tentang tugas membuat mind mapping yang diberikan. Pastinya Feni sekelompok dengan sahabatnya yaitu Salsa dan Aura. Yuk, mulai diskusinya. Sahut Feni. Bagaimana kalau kita buat seperti ini saja? Salsa memberi saran. Kita buat seperti ini saja biar lebih mudah dipahami. Aura juga memberi saran. Pakai saranku saja biar lebih menarik. Salsa bersikeras. Ya udah, kita gabungin aja semua ide kita biar adil. Feni memberi saran. Pokoknya aku mau pakai ide aku saja. Ide kalian tidak ada yang bagus sama sekali. Ya sudah, kita pakai ide kamu, tapi nilai kita sampai jelek, kamu yang tanggung jawab. Aura mulai kesal dengan tingkah Salsa. Ya, tidak boleh begitu dong. Ini kan kerja kelompok, jadi semuanya harus bisa menerima hasilnya. Salsa membantah. Terserah kamu lah, Sal. Feni pun ikut kesal. Beberapa menit kemudian, jam pelajaran pun selesai dan Pak dosen meminta mereka untuk mengumpulkan tugas yang tadi diberikan. Mereka pun mengumpulkan tugas yang telah mereka selesaikan menggunakan ide Salsa. Walaupun tidak terlalu puas dengan hasil kerja tersebut, namun mereka tetap mencoba menerimanya. Kejadian tadi meninggalkan sedikit rasa kesal pada Salsa, tapi mereka semua mencoba sabar untuk menerimanya. Sepulang sekolah, mereka semua kembali ke asrama dan ke kamar masing-masing. Setibanya di kamar, Feni langsung menaruh tas dan mengganti bajunya. Ia merasa sangat lapar dan juga sangat lelah setelah memperhatikan semua materi dan mengerjakan semua latihan soal di kelas tadi. Lalu Feni memilih tidur terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa lelahnya. 1 jam kemudian, Feni terbangun dari tidur karena rasa laparnya. Feni pun langsung ingin mengambil makanannya di dapur, tetapi ia tidak menemukan makanannya. Makananku di mana ya? Tadi aku yang ambil. Aura tiba-tiba menyahut. Di mana makananku sekarang? Kenapa kamu tidak bilang dulu? Sudah habis, soalnya tadi aku sangat kelaparan. Loh, kamu habiskan. Aku juga lapar loh. Harusnya kamu bilang dulu kalau ambil makanan orang. Maaf ya, Fen. Tadi aku mau bilang kok, tapi kamu lagi tidur. Gak enak banguninnya. Ya udah, tunggu bentar ya. Aku beli untuk gantiin makanan kamu, Fen. Ya udah, Ra, gak apa-apa kok. Aku beli sendiri aja. Tapi lain kali kalau mau bilang dulu ya. Iya, Fen, janji. Maaf ya sekali lagi. Iya, Ra, iya. Setelah itu, Feni pergi keluar untuk membeli makanan ditemani Salsa. Kebetulan sekali, Salsa juga sedang ingin membeli makanan. Akhirnya, mereka pergi berdua. Di tengah perjalanan, Feni baru sadar bahwa Salsa menggunakan bawahan yang semestinya tidak boleh digunakan saat keluar asrama. Feni pun lalu menegurnya. Sal, kita kan tidak boleh memakai bawaan seperti itu keluar dari asrama.
Ah, sudahlah, kan cuma sekali. Itu tidak boleh, Sal. Ayo kita kembali ke asrama, terus kamu ganti celanamu. Tidak, aku tidak mau. Kalau kamu ingin kembali, kembali saja sana. Kalau kamu tidak ingin pergi denganku, ya sudah, aku pergi sendiri. Akhirnya, Salsa pergi membeli makanan lebih dahulu. Mereka tidak jadi pergi bersama karena kejadian tadi. Fanny tidak kembali ke kamar, tetapi ia pergi membeli makanan yang diinginkannya. Karena sudah merasa lapar sejak tadi, Fanny mencoba membiarkan Salsa yang sedang marah, karena Fanny tidak merasa bersalah. Setelah membeli makanan, Fanny pun kembali ke asrama. Namun, ia tidak langsung ke kamarnya, melainkan ke kamar Aura, karena hanya Aura yang bisa ia ajak bicara. Lalu, mereka akhirnya saling berbagi cerita di kamar Aura. Ra, aku mau cerita. Cerita apa? Tanya Aura. Akhirnya, Fanny pun menceritakan kejadian yang terjadi. Ra, kenapa ya Salsa seperti itu? Seperti itu bagaimana? Salsa sangat egois dan sensitif cuma gara-gara hal kecil seperti itu. Mungkin Salsa itu lagi banyak masalah, Fen. Makanya dia seperti itu. Aura mencoba membantah. Tapi itu sudah sering terjadi, Ra. Fanny melanjutkan ceritanya. Sebenarnya aku juga merasakan seperti yang kamu rasakan, Fen. Aura mulai mengakui. Mungkin kita harus meminta maaf atau mengatakan apa yang kita rasakan secara langsung kepada Salsa. Tenang saja, nanti Salsa akan kembali seperti biasa lagi. Tapi mungkin akan butuh waktu. Aura mencoba menenangkan Fanny. Baiklah, kita tunggu saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Fanny lalu kembali ke kamarnya. Keesokan harinya di kelas, kali ini 3 sahabat itu duduk saling berjauhan, dikarenakan masalah yang terjadi kemarin. Hari ini mereka tidak melakukan kebiasaan yang biasa mereka lakukan di kelas, seperti saling bercerita dan tertawa bersama. Saat ini kelas terasa sepi tanpa suara tawa dan teriakan mereka dari 3 sahabat itu. Tapi itu tidak mengapa, agar Salsa merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki teman, bagaimana rasanya sendirian dan kesepian akibat perilakunya sendiri. Agar Salsa tahu apa akibat dari sifat egois, mau menang sendiri, tidak tahu diri, dan tidak mau mendengarkan orang lain. Saat-saat ini akan menjadi pelajaran untuk Salsa agar tidak mengulangi lagi hal-hal seperti itu, dan agar Salsa mau berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik. Saat jam istirahat, mereka pergi ke kantin, tetapi mereka saling diam dan dingin. Fanny, Aura, aku mau minta maaf karena kemarin aku sudah egois, tidak mau mendengarkan perkataanmu, Fen. Maaf ya, aku sangat menyesal. Akhirnya Salsa membuka pembicaraan dan meminta maaf. Iya, tidak apa-apa, tapi jangan pernah melakukan hal seperti itu lagi ya, Sal. Jangan sedih-sedih lagi, ayo kita makan bersama. Ayo. Ayo. Akhirnya, Salsa mulai menyadari kesalahannya dan mulai memperbaiki diri. Salsa mulai sadar bahwa selama ini sifat egois yang ia terapkan itu tidaklah baik. Dan sekarang, Salsa sudah mencoba merubahnya agar mereka bertiga bisa menjalin persahabatan dan berbagi kebahagiaan lagi tanpa adanya sifat egois.